وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa zamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Adik-adik saya atau mungkin anak-anak saya beserta pengajian I'tikaf Ramadan yang ke-38. Kali ini kita tidak bisa bertatap muka langsung. Ya. Alhamdulillah dengan perkembangan IT yang sederhana, kita bisa online yang di Zoom seperti sekarang ini, atau saya memberikan katakanlah sambutan sekadarnya, kemudian bisa dinikmati oleh adik-adik saya, anak-anak yang saya cintai, pengikut peserta yang ke-38. Jadi saya ingin mengatakan di sini ya, bahwa salah satu hal yang kurang kita hayati, kita bahkan yakini, itu adalah sesungguhnya kewajiban berjihad fisabilillah. Jadi kadangkala di antara kita ini merasa sudah cukup kalau sudah rukun iman tertunaikan dengan tuntas, maka ya tiket sudah di tangan. Tiket surga maksud saya sudah di tangan. Tapi kalau kita melihat beberapa ayat di Al-Baqarah maupun Ali Imran, itu mungkin tidak sesederhana itu. Jadi misalnya di Al-Baqarah itu Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ya. Jadi apakah kamu mengira orang beriman ya, bisa mudah masuk ke surga, sementara apa yang dialami umat sebelummu itu belum engkau alami. Ya. Mereka mendapatkan gempuran kehidupan yang berat. Ya. Jadi ada baksa. Ya. Kadang-kadang baksa itu juga diartikan barangkali suasana perang. Ya. Wad-dharra, ya, wad-dharra pendek kata kehidupan yang tertekan, yang sulit, ya, yang mungkin bisa membuat putus asa. Ya. Bahkan wazulzilu, ya, mereka itu sampai mengalami zilzal, kegoncangan keimanan, bahkan kegoncangan kejiwaan. Ya. Mata nasrullah, kapan lagi Allah akan menurunkan bantuan, pertolongan. Ya. Kemudian Allah menjawab, ketahuilah pertolongan Allah itu sudah dekat. Ya. Kemudian di Ali Imran ada yang agak mirip, ya, am hasib atau jannah walamma ya'lamillahu ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jadi apa engkau merasa mudah masuk surga padahal Allah belum melihat ya kamu jihad di jalan Allah dan kamu sabar menanggung berbagai tantangan-tantangan kehidupanmu di dunia yang fana ini. Jadi adik-adikku, anak-anakku yang saya cintai, ini saya sudah 76 tahun ya. Tentu sudah ya menjelang maghrib barangkali. Ya. Saya pernah ditanya dalam sebuah online yang di Zoom, gitu, ada menanyakan, Pak Amir Rais, Anda dulu ketika masih muda, Anda ya berani menggempur kesenjangan, berani mengatakan yang benar, walaupun banyak juga yang tidak suka gitu. Kok sampai sekarang sudah setua ini masih saja insya Allah istiqomah katakanlah ya. Terus saya mengatakan dari segala kerendahan diri saya ini kan bukan apa-apa ya.
Tapi lihatlah di Quran itu, Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Ya. Dan kata banyak mufassirin, perolehannya yang ikut Nabi Nuh hanya sekitar 80 saja. Jadi 100 tahun nggak sampai 10 orang. Ya, hanya sekitar 8, Pak kata nggak sampai 10 orang. Ya. Nah jadi kita lantas nggak ada apa, artinya nggak ada apa-apa kita ini ya. Dibanding nabi-nabi yang jadi teladan kita itu, apalagi nabi-nabi ulul azmi ya yang luar biasa itu. Nah karena itu saya ingin di sini menggarisbawahi keadaan alam Islami, dunia Islam sekarang ini memang benar-benar dalam keadaan yang sedang going down ya, going down. Nah kadang-kadang kita kalau melihat bagaimana cengkeraman ya musuh-musuh Islam itu di berbagai dunia Islam itu memang bisa-bisa menimbulkan putus asa. Jadi kalau melihat banyak tokoh kita yang juga tidak tahan kemudian menyeberang ya, tidak tahan dengan sungai ujian itu ya, seperti Al-Baqarah itu ya, bagaimana Talut dan ada Daud di situ ya, kemudian harus menyeberang sungai dalam menghadapi Jalut yang gagah perkasa itu, kemudian kan mereteli tinggal sedikit gitu. Nah sekarang kita juga melihat sungai yang kita lihat ini adalah bentuknya itu mungkin tumpukan dolar, tumpukan ya Singaporean dollar ya, euro, mungkin berkarung-karung rupiah ya, atau juga mungkin jabatan jadi dirjen, jadi komisaris bank dan lain-lain. Umumnya saudara sekalian, adik-adik, anak-anakku, umumnya kemudian maaf ini pada nggak tahan ya. Makin banyak kita keluar masuk istana biasanya makin tumpul ya. Kalau ke istana bernahi mungkar itu acungan jempol, tapi biasanya masuk istana keluar hanya memuji-muji bahwa di tengah kesibukan Bapak Presiden kita diberi waktu dan Bapak Presiden tadi berpesan pertama jaga keutuhan, kedua segala macam itu. Akhirnya malah jadi jubir yang nggak langsung dari kekuasaan. Nah dalam kaitan ini saya lantas teringat ya, kewajiban jihad fisabilillah itu sesungguhnya kan sudah diwajibkan juga ya pada pengikut Taurahnya Nabi Musa, pada pengikut Injilnya Nabi Isa alaihissalam ya, dan juga tentu apalagi pada kita ini umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan ali haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdi minna wa fastabshiru bi ba'ulati ba'atum bih wa dzalika huwal fawzul adzim. Jadi yang kurang dari umat Islam Indonesia ini memang bagaimana menumbuhkan fighting spirit, ruhul jihad ya. Jangan kemudian jadi manusia beriman yang lembek, yang du'afa, yang kemana-mana aliatus sufla ya. Dia cuma dikilani oleh para Islamofobia itu ya. Sesungguhnya Islamofobia itu sudah ada di Quran. Saya kira di 5 atau 6 tempat itu dikatakan mereka memusuhimu, mereka membersihkanmu, mereka bahkan membunuh karena kamu mengatakan Rabbunallah ya. Karena kami percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan kami, itu kita dimusuhi gitu. Orang Islam itu pembawaannya pasti bagus, jujur, tidak suka cari musuh, kemudian juga suka keadilan gitu. Kemudian sangat tinggi kemanusiaannya, jadi nggak ada yang salah. There is nothing wrong to be Muslims. But the problem is that there are a lot of Islamophobic forces ya, yang betul-betul ingin melihat Islam itu habis di muka bumi ini. Tapi juga jangan takut, karena ada jaminan semakin mereka ingin memusnahkan cahaya Allah, Allah akan menambah cahaya Islam itu
di tengah-tengah masyarakat global. Nah, kemudian saya akan sedikit mengadres. Ini saya sering ditanya, Pak Amin, komentar Pak Amin tentang musibah corona ini bagaimana sejatinya. Kalau saya berhusnudzon, ini adalah cara Allah menjewer kita, ya, menyerentik kita, ya, atau memukul pelan-pelan, ya, supaya kita kembali ke jalan yang lurus. Ya. Ini masyarakat manusia sekarang ini sudah luar biasa. Ya. Bayangkan tanda alam juga sudah mengatakan semakin gawat. Ya. Ada climate change, ya. Ada global warming. Bahkan sekarang orang menghubungkan coronavirus yang luar biasa itu sebenarnya berkaitan juga dengan global warming, climate change yang kemudian merusak tata alam sehingga binatang pun juga kemudian memberikan reaksi yang tidak normal gitu. Apapun ini sebuah musibah yang mendunia. Ya. Saya sudah 76 tahun, sehingga saya sudah pernah melihat ada kayak begini ini. Ya. Kalau SARS cuma ya Singapura, Hong Kong. Kalau Ebola ya cuma di Afrika. Dan lainnya terbatas ya, flu ini, flu itu, flu Spanyol dan lain-lain ya. Tapi yang ini memang luar biasa. Ya. Nah, kira-kira pesan apa ya dari Allah itu? Ya. Kalau ini kita buat azab enteng-entengan, ya. Ini adalah walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Ya. Jadi musibah corona ini yang sudah menghempaskan semua negara maju, negara menengah, apalagi negara miskin, ya. Dan tidak ada yang enggak disapu, ya. Jadi Mekah, Madinah, kota suci pun juga sudah bergelimpangan, gitu. Dan kota Vatikan dua kardinalnya juga sudah dikubur karena virus corona, ya, dan lain-lain, ya. Jadi ini menurut saya adalah jeweran Allah, ya, karena kita sudah sangat jauh dari kemanusiaan sebagaimana diajarkan oleh para nabi kita itu. Ya. Di Amerika itu 50 negara bagian sudah ditetapkan kalau ada pastor, ada ulama Islam, ada tokoh pendidikan yang mengatakan bahwa kawin antar sesama satu jenis itu tidak sesuai dengan perintah agama, maka dia akan segera dibawa ke penjara. Ya. Sehingga ini luar biasa. Ya. Dunia hewan pun tidak ada kawin sesama jenis. Ya. Dan bagaimana LGBT yang diusahakan dijadikan bagian dari HAM, gitu, dan lain sebagainya. Ya. Itu saya sekalian, adik-adik anakku Sapir ke-38 yang lewat kuliah terbatas ini, ya, saya masih punya harapan. Ya. Jadi menurut Allah, ya, orang kafir itu adalah lebih jahat dari dawab. Ya. Jadi dawab itu jamak dari daibah. Ya. Daibah fil ard, ad-dawab fil ard. Dawab itu binatang berkaki 4, ya. Bisa celeng, bisa babi, ya, bisa kuda, bisa kambing, ya. Tapi yang enggak punya hati nurani, yang enggak punya kesadaran itu, tapi itu sekarang justru, ya, yang sedang membuncah di awal abad 21 ini, ya. Supaya saya tidak keliru, ya, karena saya tidak hafal semuanya, ya. Tapi dengarkan misalnya, ya. Dalam Al-Anfal 22 dan 55, ya, itu ada ayat yang menarik, ya. Allah berfirman, inna syarat dawab indallahi asumul bukmu alladzina la yaqilun. Ya. Yang 55 mengatakan inna syarat dawabi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Jadi memang orang kafir itu sejatinya sampah, ya. Lebih buruk dari kucing, dari anjing, dari babi dan lain-lain, ya. Ini maaf, ya. Itu karena kata Allah, ya. Jadi perhatikan, Quran itu membuat dramatisasi yang kadang-kadang melebihi
lebih penyair pujangga yang lain, ya. Ya kita sudah tahu lah ya bagaimana Allah membuat dramatisasi itu, ya. Nah kalau orang sudah menyertai dunia itu seperti anjing dan lain-lain, ya. Atau kalau orang sudah sampai menfitnah saudara seagamanya, ya seperti makan bangkainya dan lain-lainnya. Nah karena itu ini cobalah kita bangkitkan, ya. Anda lebih muda, harusnya lebih bergairah lagi, ya. Saya sudah tinggal berikan arahan, tinggal kasih nasihat gitu, ya. Tapi Ustadz Kamal Fathur Rahman, ya, ini adalah saya kira salah satu dari rujukan kita, ya. Seperti beliau ini di kalangan umat Islam tidak banyak, ya. Memang ada juga yang hafal Quran tapi kadang-kadang tidak paham apa isinya. Kadang-kadang baca kitab-kitab fikih sampai puluhan tahun, tapi kadang-kadang juga tidak bisa menangkap ruhul Islam, ruhul jihad itu, ya. Nah, jadi sekarang tanpa menyalahkan siapapun, karena itu bagian dari kita, saya menganjurkan ya kita ini betul-betul taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ya. Dan bayangkan, ya, reward ganjaran dari orang yang betul-betul taat Allah dan Rasul-Nya itu, ya, itu saya bacakan, ya, di dalam surat An-Nisa 70, ya, 69-70, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihina wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Ya. Jadi tidak mustahil kalau kita betul-betul, ya, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, itu kita besok di akhirat, bayangkan, ya, dikumpulkan dengan para nabi, para syahid, ya, kemudian siddiqin, ya, orang yang jujur, yang sangat jujur, ya, kemudian wassolihin, ya, orang yang soleh. Dan itulah sebaik-baik teman, ya. Saya tentu masih bisa bicara lebih banyak lagi, ya, tapi mari dalam menutup dari ke-38 ini kita mengenang kembali, ya, bapak-bapak, abang kita yang telah mendahului kita. Ada Pak Syairul Alim, ya, dia hafid Quran, ya. Beliau ini almarhum adalah ketua jurusan kimia di FIPA Gajah Mada, ya. Tapi membaca kitab kuning barangkali mendekati kemampuan Pak Kamal Fathur Rahman, ya. Kemudian kita kehilangan juga Pak Saifullah Mahyudin, ya. Beliau seorang brilian, ya, di kalangan kita di Jogja ini, ya. Beliau bahasa Jermannya luar biasa, Arabnya juga cukup paham dan lain-lain, ya. Itu sudah menghadap Allah, ya. Kita punya Ustadz Suprapto Ibnu Juraimi, ya, yang pernah mengasuh bertahun-tahun pondok kita itu, ya. Dia juga sudah meninggalkan kita, ya. Kemudian kita juga punya Bapak Kunto Wijoyo, ya, seorang budayawan Muslim yang sangat-sangat cinta Al-Quran, juga sudah meninggalkan kita. Kemudian kita yang meneruskan sekarang ini, ya, memang harus mengibarkan semangat almarhum itu, ya. Dan saya sendiri juga sudah makin tua, gitu. Tapi generasi anak-anak saya ini, generasi anak saya Hanafi, Hanum dan lain-lain, itu insya Allah juga bersama Anda sekalian, ya, itu akan bisa membawa estafet perjuangan ini, ya. Saya punya optimisme, ya, bahwa Allah dengan kemahamurahannya itu, Allah dengan segala wisdom, ya, kearifan sebagai Sang Maha Pencipta itu, ya,
tentu akan melihat sejauh mana kita bersungguh-sungguh. Ya. Kalau kita memegang Islam, ya hanya untuk sesuatu yang tidak sungguh-sungguh, ya itu mana mungkin ya Allah memberikan kita kemenangan. Ya. Dilihat di A'raf itu dialog antara ashabul jannah dan ashabun nar. Ya. Kalau tidak salah, wa idnada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina alma wa mimma razaqakumullah, ya. Wa mimma razaqakumullah, ya. Wahai penghuni surga, tolonglah limpahkan sekedar air atau rezeki yang telah dilimpahkan kepadamu untuk kami yang menderita di neraka, yang haus, yang lapar, yang penuh siksa itu. Ya. Kemudian ternyata kata penulisan saya itu qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ya. Allah tidak mungkin ya, melarang keras kita memberikan kepadamu rezeki maupun air untuk kamu karena kamu orang kafir. Ya. Ternyata orang kafir itu alladzina takhidhu dinahum lahwan wa huzwa, ya. Jadi hanya main-main, ya. Enak saja ya, dibuat main-main agama itu, ya. Dan kemudian telah tersedot oleh kepentingan dunia, ya. Karena itu rasakanlah dengan apa yang kamu bantah pada masa kamu di dunia itu, ya. Jadi ya inilah saya kira hidup di dunia cuma dalam bilangan puluhan tahun, kemudian gone with the wind, ya sudah hilang, ya. Tinggal sedikit kenangan barangkali, ya. Jadi jangan lupa ad-dunya amalun wal akhiratu hisabun, ya. Mumpung masih hidup kita ini, ya, mesti berkekuatan, bermanfaat, ya, jihad fisabilillah, ya. Dan karena kalau sudah masuk ke alam kubur, ya sudah tidak mungkin dikembalikan lagi. Ya. Saya kira hanya itu pesan saya. Mudah-mudahan kita bisa menutup bulan Ramadan ini, ya, dan kita mendapatkan enlightenment, pencerahan, ya. Dan mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah, ya. Kemudian kita menjadi manusia baru, ya, dengan kesadaran lebih meningkat. Mudah-mudahan iman juga lebih bagus lagi, ya, dan semangat berjuang, ya, semangat berkorban juga lebih tinggi lagi. Saya kira itu saja. Para peserta yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.